Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, mungkin udah berminggu-minggu ya. Berminggu-minggu aku nggak bikin video, mohon maaf karena sibuk. Sibuk. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang apa yang sudah kalian lihat di judul, yaitu tentang kenapa sih banyak wanita yang lebih memilih untuk tidak menerima lamaran laki-laki yang serius demi menunggu yang disayang atau menunggu pacarnya mungkin ya. Oke, kita akan bahas di sini di video ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau pastiin kalian udah subscribe channel aku dan klik loncengnya supaya aku bisa makin semangat bikin video yang bermanfaat ataupun menghibur buat kalian semua. Oh iya, sebelum lanjut kita bahas dulu apa yang sudah aku pakai ini. Ini adalah gendong. Ini gendongan instan punya adik ipar aku tuh, warna hijau abu-abu. Ini aja ada mereknya dan nggak usah dibahas karena aku ya nggak apa-apa lah ya pakai yang kayak gini. Lucu juga gitu ya, tidak membuka aurat juga. Nah, jadi kenapa banyak wanita yang lebih memilih untuk menunggu yang disayang atau pacarnya mungkin ya yang disayang itu, dan menolak laki-laki yang serius untuk mengajaknya menikah. Sebelum lanjut lagi, aku pun pernah ada di posisi itu. Tapi bedanya aku nggak mau nungguin orang yang nggak pasti gitu. Aku mau yang pasti. Kita coba, kalau emang jodoh diistihorohin. Kalau memang jodoh, ayo. Kalau enggak, ya udah gitu. Kalau aku sih nggak nunggu cowok yang aku pengen untuk ngelamar aku, nggak gitu. Siapa yang datang duluan, ada niat baik, ayo. Bukan masalah murahan, bukan ya gitu. Nah, jadi tapi kebanyakan wanita ini takut untuk memulai rumah tangga dengan laki-laki yang baru dikenal. Padahal laki-laki itu serius untuk ngajak nikah ya. Nikah lah ya, ngajak nikah atau ngelamar langsung yang baru kenal. Karena kenapa? Kebanyakan wanita itu mengira laki-laki yang baru dikenal atau belum lama kenal itu nggak baik untuk dia, karena udah ada yang lebih lama mengenalnya dan dia merasa bahwa yang lebih lama mengenal itu adalah yang terbaik untuk dia. Sudah tahu misalnya, sudah tahu baik buruknya gitu, misalnya begitu. Itu kayaknya orang-orang yang pacaran. Ya bisa dibilang gitu sih, karena banyak kasus, banyak wanita dan banyak juga yang DM bahwa dia pacaran. Dari pacaran aja udah salah. Dari pacaran aja udah salah. Dia bilang kalau pacarnya itu ngajak nikah tapi kayak 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Dan dia percaya dan dia ditinggal. Itu kan gimana ya? Nah, maka dari itu, dari pacaran aja udah salah gitu loh. Jadi jangan mau terstuck di situ aja. Jangan hanya mengira laki-laki yang udah lama mengenal itu lebih baik daripada yang baru dikenal gitu. Emang nikah bukan perkara coba-coba, tapi kan kita punya Allah, kita bisa istikharah, kita minta jawaban. Semua pasti ada jalan. Kalau memang dipersulit, bukan jodoh. Tapi kalau dipermudah berarti jodoh dong. Terus bilang, aku nggak cinta sama dia yang baru aku kenal terus ngajak aku nikah. Cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sayang itu akan tumbuh dengan sendirinya karena biasa, karena bersama gitulah. Nah, jadi jangan takut. Terus aku mau cerita sedikit dulu tentang pengalaman aku sebelum nikah. Nah, aku juga pernah di posisi itu. Posisi aku ini udah jalan yang benar tapi belum jodoh. Udah jalan yang benar loh, nggak jodoh, apalagi jalan yang nggak benar gitu. Aku sempat 2 kali kenalan sama cowok, bukan kenalan, maksudnya mau diseriusin, udah ketemu sama orang tua, tapi ya Allah berkehendak lain, Allah yang sudah mengatur. Kita cuma bisa menjalankan dan kita harus menerima. Itu aja sih tugas kita. Yang pertama, orang tuanya nggak setuju aku pakai cadar. Nah, itu yang pertama. Cowok pertama kali yang mau seriusin aku setelah aku hijrah. Tapi ternyata setelah dia ketemu sama orang tuaku, orang tuanya yang nggak setuju karena aku pakai cadar, takutnya teroris lah, inilah itulah. Nah, mungkin memang ini udah diatur sama Allah, untuk Allah mengeraskan hati orang tuanya untuk tidak menerima aku karena aku memang bukan jodohnya, gitulah. Tapi mungkin aja bisa jadi misalnya tahun depan atau kapanpun itu tiba-tiba dia mau nikah lagi dan wanitanya bercadar juga, terus orang tuanya nerima.
Nah itu karena apa? Dilembutkan hatinya sama Allah untuk menerima si cewek itu, karena memang udah jodoh gitu loh. Nah yang kedua, aku diseriusin sama orang sampai dia, jujur aja dia bukan orang Palembang, dia datang ke Palembang, nggak ada keluarga satupun, dan sudah ketemu sama orang tua Pizza, terus dia nggak yakin. Nah jadi Allah kasih tunjukin yang nggak baiknya, ialah dia nggak sholat, dia apa namanya, waktu itu dia pengen ngelihat aku dulu sebelum dia datang ke rumah bawa orang tuanya. Itu kan nggak benar gitu. Jadi sama-sama nggak yakin, ya udah nggak jadi. Nah setelah yang ketiga aku udah berniat untuk nggak mikirin tentang itu lagi, nanti aja lah nikahnya, nanti aja. Ternyata Allah datangkan lagi dia suami aku ini yang kayak mau menyeriusi itu. Jadi aku udah kayak khawatir, udah 2 kali nggak jadi, nanti aku malah kayak dibilang cowok ini terima, padahal kan jalannya benar gitu. Aku suruh langsung ketemu sama orang tua aku. Nah jadi aku sempet mikir, nggak mau nerima suami aku. Nah cowok yang ketiga ini aku nggak mau, nanti sama aja kayak yang 2 kali kemarin, nanti nggak jadi lagi, aku nggak mau lah. Aku udah mikir kayak gitu, serius aku udah mikir kayak gitu. Tapi setelah itu mikir lagi, aku ini siapa loh, aku hanya manusia biasa, kok aku udah mau mendahulukan takdir. Aku nggak tahu dia jodoh aku apa bukan. Terus aku langsung mikir aja, pasti dia bukan jodoh aku. Itu sama aja aku mendahulukan takdir aku loh. Kan kita nggak tahu. Jadi aku mikir lagi, ya udahlah kalau memang nggak jadi ya udah, ikhlaskan hati harus diikhlaskan. Nah jadi akhirnya aku mikir ya udah, terima aja. Terima maksudnya welcome. Aku suruh dia langsung ketemu orang tua aku dan dia mau gitu. Ternyata yang terakhir ini dimudahkan. Akhirnya ya udah, niat udah bulat dan nikah lah kayak kita gitu. Jadi aku jujur aja, aku kan udah pernah kan cerita bahwa aku kenal cuma berapa hari, aku nggak tahu banget latar belakangnya bagaimana. Nah jadi ya sekarang alhamdulillah, masalah pasti ada, tapi kita harus bisa menyikapi, banyak ilmu rumah tangga. Nah gitu loh. Jadi jangan takut untuk nerima yang baru kenal gitu loh teman-teman. Demi yang disayang itu siapa sih? Pacaran aja nggak boleh, jadi nggak usah gitu. Terus emang ada, aku akuin emang ada orang yang pacarannya lama banget terus jadi dia nikah. Bener banget ada. Nah itu mungkin lagi, aku nggak tahu ya, mungkin lagi mereka udah ditakdirkan begitu, ditakdirkan di jalan yang salah dulu ya, di jalan yang salah lah, pacaran itu di jalan yang salah, di jalan yang salah dulu, terus dia terus akhirnya dijodohkan oleh Allah. Nah berarti Allah itu udah baik banget loh, udah dijodohkan. Ayo perbaiki diri, ayo taubat. Setelah menikah, ayo taubat, perbaiki semuanya. Kalian sudah menjadi suami istri, kalau kalian taubat, insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa kalian pas pacaran. Nah maka dari itu, aku udah bilang dari tadi, yang jalan yang benar aja, aku yang jalan yang benar 2 kali itu gagal, nggak jadi, maksudnya nggak jodoh. Yang ketiga, alhamdulillah jodoh gitu. Apalagi jalan yang salah, ada juga jalan yang salah tapi dijodohkan, dan Allah itu menyuruh kita taubat dari perbuatan kita yang di masa lampau gitu. Pokoknya jangan percaya sama laki-laki yang bilangnya mau nikahin tapi nanti. Tahu nggak? Nggak usah dikasih kepercayaan kalau bukan jadi suami, belum jadi suami maksudnya. Kalau belum jadi suami itu nggak usah dikasih kepercayaan, apalagi dia menjanjikan. Yang ada 90% yang aku tahu wanita yang dijanjiin kayak gitu dia sakit hati. Karena banyak banget yang curhat sama aku. Problemnya ya begitu-begitu aja. Jadi aku udah kayak, ya ampun, ini tuh aku dulu sebelum aku hijrah tuh aku begini juga. Jadi aku udah, ya udah, makanya kita memperbaiki diri untuk dapat yang baik. Walaupun kita baru kenal, mau 1 hari kenal, mau langsung nikah hari itu, kalau emang udah jodoh dipermudah sama Allah, dan kalian tentang cinta, tentang sayang itu akan datang sendiri karena biasa. Jadi jangan takut gitu. Dan bisa jadi yang baru kenal, yang baru mengenal, baru belajar sama-sama, baru belajar memahami satu sama lain, itu lebih dari kalian. Aku kasih tahu aja sama kalian, kalau kita nikah tanpa pacaran itu enak banget. Serius enak banget. Kita kayak baru nikah tuh
ya jadiannya kita. Jadi kita kayak masih malu-malu kayak baru pertama kali jadian, terus kita pegang tangan aja udah dapet pahala, bukan dosa gitu. Ya nggak apa-apa. Ingat ya, jangan pernah, ya tapi terserah kalian, jangan pernah menolak lamaran yang serius. Karena yang serius itu berarti dia udah punya prinsip, bukan mau ngerusak kalian gitu teman-teman. Dia udah punya prinsip. Kalau dia sudah berani ngajak nikah, berarti dia sudah tahu tanggung jawabnya, tugasnya apa. Nah, tapi harus lihat juga latar belakangnya. Tapi yang biasanya ya, menurut yang bisa tahu, laki-laki yang langsung ngajak nikah itu laki-laki yang alhamdulillah yang soleh-soleh, atau yang baru mau belajar, terus dia mau cari istri soleha, sama-sama membimbing, sama-sama jalan, sama-sama belajar. Kebanyakan gitu. Jarang ada laki-laki yang maaf, entah liar, entah nakal, entah apa, itu ngajak nikah. Apalagi laki-laki yang cuma mau enaknya aja terus tiba-tiba ngajak nikah. Itu jarang ada. Jarang ada, mungkin ada tapi jarang ada gitu. Nah, pesan aku di video kali ini untuk cewek-cewek, jangan pernah memandang laki-laki dari berapa lama kenalnya. Belum tentu yang lama kenal dia lebih bisa mengerti dan memahami setelah menikah. Dan kemungkinan juga laki-laki yang baru dikenal itu yang bisa diajak enak ke depannya nanti di rumah tangga kalian gitu loh. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga ada informasi lebih ataupun manfaat ataupun ada hikmah yang bisa diambil dari perkataan aku. Semoga yang buruk-buruknya kalian buang. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa memberikan informasi lebih untuk kalian. Kalau kalian suka, kalian like video ini dan sebar video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan kalian komen juga di bawah aku mau bikin video apa lagi. Thank you for watching.